Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat sekalian, jangan lupa dengan jargon kita Rabbani, amanah dan beradab. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus mengingat target lulusan kita, yang berakidah yang sahih, ibadah yang benar, akhlak mulia, sehat dan kuat raganya, bersemangat mencari ilmu, disiplin dan mandiri, bersemangat dan mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, siap menghadapi tantangan menjadi warga dunia abad ke-21, mampu dan terbiasa membaca Al-Quran dengan benar serta berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, ikhwan dan akhwat, pada kesempatan ini kita belajar at-tartib. Pada minggu lalu kita belajar tentang al-hiwar. Sekarang kita belajar tentang at-tartib dalam susunan kalimat, yaitu tentang al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi. Apa itu maf'ul? Apa itu al-maf'ul bihi? Yaitu huwal ismu al-mansubu. Huwal ismu al-mansubu alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu. Al-maf'ul bihi itu adalah isim yang dinasabkan, yang dikenai pekerjaan, atau dalam bahasa Indonesianya adalah objeknya. Jadi isim adalah wal ismul mansubu alladhi yaqa'u bihi al-fi'lu, isim yang dinasabkan yang dikenai pekerjaan. Atau al-maf'ul bihi huwa ismun mansubun. Ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bihi adalah isim mansub. Isim mansub yang dikenai perbuatan fa'il atau yang menjadi sasaran perbuatan fa'il. Fa'il ini pelaku. Contoh, kita masuk ke contoh. Di sini ada fi'lu, ada fa'il. Kemudian maf'ul bihi. Kemudian ada pelengkap. Yaqra'u at-talib al-Qur'ana. Yaqra'u at-talibu Al-Qur'an al-Karim. Yaqra'u at-talibu Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'ana di sini disebut dengan maf'ulun bihi atau al-maf'ulu bihi. Yaqra'u fi'il, at-talibu fa'il, al-Qur'ana. Al-Qur'ana disebut dengan al-maf'ulu bihi. Kemudian contohnya misalnya ba'atallahu Muhammadan nabiyyan wa rasulan. Mana maf'ul bihi? Muhammadan. Ba'atallahu, Allah mengutus Muhammad. Ba'atallahu Muhammadan. Ba'atha fi'il, kata kerja, pelakunya fa'ilnya Allah, kemudian yang menjadi objek besarnya Muhammadan. Jadi tanda maf'ul bihi adalah nasab, yaitu fathah atau fathatain. Oke, ikhwan sekalian, perhatikan maf'ul bihi dalam jumlah fi'liyah. Yang A, kita perhatikan maf'ul bihi dalam jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah yang terdiri dari susunannya ada fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Kita lanjutkan contohnya. Yusolli at-talibatu az-zuhra. Yusolli at-talibatu az-zuhra. Yusolli fi'il, at-talibatu fa'il, az-zuhra maf'ulun bihi. Tanda maf'ulnya adalah fathah az-zuhra. Kemudian
Ya'kulul murahiquna al-ja'at tayyibi. Ya'kulu al-murahiqun. Ya'kulu fi'il, al-murahiquna fa'il, kemudian al-ja'ah disebut dengan maf'ulun bihi. Tandanya apa? Nasab fathah al-ja'ah. Setiap maf'ulun bihi maka nasab. Kemudian balagtum marhalatal murahaqah. Kalian telah sampai pada masa remaja. Balagtum marhalata. Balago, balagtum. Fi'ilnya balago, fa'ilnya siapa? Antum. Balagtum marhalata al-murahaqah. Kemudian la yahdillah al-zalimin. La yahdillah al-zalimin. Al-zalimin disebut dengan maf'ulun bihi. Kemudian tastaqbilu at-talibat al-mad'uwin amamal bab ar-ra'isi. Maf'ulun bihi-nya adalah al-mad'uwin. Untuk kata al-zalimin kemudian al-mad'uwin ini adalah jamak muzakkar salim. Jamak disebut dengan jamak muzakkar salim. Asalnya apa? Al-zalimuna, al-mad'uwuna. Karena dia menjadi maf'ulun bihi, maka waw dirubah menjadi ya. Az-zalimun menjadi az-zalimin, karena kedudukannya menjadi maf'ul, menjadi objek, maka wawnya diganti menjadi ya. Contoh yang lain, al-muslimuna. Jika al-muslimun menjadi objek, maka menjadi al-muslimina. Jadi tanda nasabnya bukan fathah untuk jamak muzakkar salim, menjadi ya. Al-zalimina, al-mad'uwina. Ini disebut dengan jamak muzakkar salim. Contohnya al-muslimun, al-musallun. Ketika menjadi maf'ulun bihi, menjadi objek, dia menjadi al-muslimina, al-musallina, al-mu'minuna. Menjadi, jika menjadi objek, menjadi al-mu'minina. Oke, mas kalian, nanti kita lanjutkan pada pembahasan macam-macam jamak. Ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan yang B. Perhatikan maf'ulun bihi dalam jumlah ismiyah. Pada yang A tadi kita belajar tentang jumlah fi'liyah. Apa beda jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah? Jumlah ini adalah kalimat. Apa beda kalimat fi'liyah dan kalimat ismiyah? Fi'liyah dimulai dengan fi'il. Fi'il, struktur kalimatnya fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ulun bihi. Itu disebut dengan jumlah fi'liyah. Sedangkan jumlah ismiyah, strukturnya adalah dimulai dengan kata benda, ismiyah, yaitu strukturnya mubtada, kemudian khobar. Jadi jumlah ismiyah dimulai dengan kata isim. Sedangkan kata fi'liyah awalnya dimulai dengan kata fi'il, dengan kata kerja fi'il. Kita lihat perbedaannya, mubtada, khobar. Jumlah ismiyah at-talibu yaqra'u al-Qur'ana. Nah, di sini dimulai dengan kata at-talibu, maka disebut dengan ismiyah. Awal kalimat tersebut dimulai dengan kata isim. At-talib ini adalah isim. At-talibu yaqra'u al-Qur'ana. Sedangkan yang A tadi dimulai dengan fi'il. Contohnya yaqra'u at-talibu al-Qur'ana. Nah, kata yaqra'u ini adalah fi'il, maka dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Sedangkan yang di bawah ini at-talibu isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Oke, kita masuk at-talibu yaqra'u al-Qur'ana. Mana maf'ulun bihi-nya? Al-Qur'ana. Strukturnya adalah mubtada dan khobar. At-talibu disebut dengan mubtada, yaqra'u khobar.
Kemudian Allahu ba'asa Muhammadan. Allahu ba'asa Muhammadan. Allah mengutus Muhammad. Al-murahiquna ya'kuluna al-mizaa at-tayyib. Al-murahiqun ini isim. Al-murahiquna ya'kuluna al-mizaa at-tayyib. Antum balagtum marhalatal murahaqah. Allah la yahdi al-zalimin. At-talibat yastaqbilna al-matmumin. Nah, silakan antum lihat perbedaan yang A dan B. Kalimat yang A dimulai dengan fi'il, maka disebut dengan fi'liyah. Kalimat yang B dimulai dengan isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah. Strukturnya berbeda. Yang A, struktur kalimatnya adalah fi'il, fa'il, kemudian maf'ulun bihi. Struktur yang B, struktur kalimatnya dimulai dengan mubtada, khobar, maf'ulun bihi. Kemudian jamak. Ketika jamak muzakkar salim, contohnya muzakkar salim al-muslimun, al-mu'minun, al-zalimun, al-mad'un. Ketika dia menjadi maf'ulun bihi, maka wawunya dirubah menjadi ya. Contohnya al-muslimun ketika menjadi objek menjadi al-muslimin. Al-zalimun ketika menjadi objeknya maf'ulun bihi menjadi al-zalimin. Al-mad'un ketika menjadi objek al-mad'uin. Al-musallun ketika menjadi objek al-musallin. Oke, mas sekalian, kita perhatikan mulahadhah, perhatian. Maf'ulun bihi adalah kata yang berfungsi sebagai objek, baik dalam jumlah fi'liyah atau dalam jumlah ismiyah. Maf'ulun bihi yang berupa isim mufrad diberi harokat fathah. Kalau berupa tasniyah diberi tanda ya dan nun. Dan kalau berupa jamak muzakkar salim diberi tanda ya dan nun, bukan waw dan na. Nah, ini kita pelajari tadi. Selanjutnya kita latihan. Silakan antum jawab beberapa pertanyaan ini dan dikirim ke WA. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan al-maf'ulu bihi? Sebutkan pengertian al-maf'ulu bihi. Yang kedua, nomor 2. Apakah yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Apakah yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Yang ketiga, berikan contoh al-maf'ul bihi dari kalimat jumlah fi'liyah. Silakan antum berikan contoh kata yang ada objeknya al-maf'ul bihi dengan menggunakan jumlah fi'liyah. Soal yang keempat. Apakah yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Apakah yang dimaksud dengan jumlah ismiyah? Selanjutnya, nomor 5. Berikan contoh al-maf'ul bihi, objek al-maf'ul bihi dengan menggunakan kalimat ismiyah, jumlah ismiyah. Oke, kita tutup kajian kita pada hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.